Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan saat ini Om Bob masih di kota Pekalongan. Tepatnya Om Bob saat ini berada di komplek pemakaman umum Sapuro Pekalongan. Pemakaman ini sangat luas dan mungkin terluas di Pekalongan, bahkan di Karesidenan Pekalongan. Makam ini bercampur dengan makam-makam umum karena dulu makam ini adalah makam tua dan tempat pemakaman para tokoh-tokoh sesepuh Pekalongan. Beberapa tokoh-tokoh dimakamkan di kompleks Sapuro ini, dan saat ini kompleks Sapuro ini menjadi tempat pemakaman umum. Sangat luas kawan-kawan sekalian makam Sapuro ini. Dan tepat di belakang Masjid Aulia yang dulu namanya adalah Masjid Galuh Rantai. Ini termasuk masjid tua yang dibangun di era Mataram juga oleh 4 aulia utusan dari Mataram. Terdapat komplek makam dan terdapat sebuah makam, dan makam ini ada kaitannya dengan sejarah Mataram karena beliau adalah salah satu adipati Pekalongan. Ini adalah Masjid Aulia belakang sana Om Bob itu, dan ini adalah sebuah komplek makam. Siapakah beliau? Ini Masjid Aulia atau dulu namanya adalah Masjid Galuh Rantai, nggak kelihatan kan tertutup pohon. Tepat di belakang Masjid Aulia atau Galuh Rantai ini terdapat sebuah makam yang terpagar sendiri. Ini adalah makam Bupati Pekalongan. Siapakah beliau? Beliau adalah, Assalamualaikum ya sohibul makom. Beliau adalah Adipati Jayaningrat I atau Jayadiningrat, atau nama aslinya adalah Tan Kuijan. Beliau dimakamkan di sini. Inilah makam beliau, Tumenggung Jayaningrat beserta istri. Dan pada kesempatan ini Om Bob akan bertutur tentang beliau, sosok Tan Kuijan atau Adipati Jayadiningrat atau Jayaningrat pertama. Begitu luas komplek makam Sapuro di kota Pekalongan ini, dan terdapat makam-makam tua di sini. Beberapa adipati. Ini di samping kiri komplek makam Jayaningrat juga ada makam, kelihatannya adalah Jayang Rono I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah. Dan saat ini kawan-kawan sekalian, Om Bob berada di komplek makam Sapuro, kota Pekalongan. Dan ini tempat Om Bob mohon izin untuk yang Adipati Tumenggung Jayaningrat. Om Bob berada di sebuah tempat, tepatnya di tempat makam Adipati Pekalongan. Beliau pernah menjabat sebagai Adipati Pekalongan. Dan tempat ini kawan-kawan sekalian tidak jauh dari komplek pendopo Kabupaten Pekalongan yang kemarin Om Bob pernah membuat konten di sana. Kira-kira nggak ada 1 kilo. Ini berada di sisi barat pendopo. Dan di dekat pendopo Kabupaten Pekalongan itu ada sebuah kawasan yang disebut dengan Kuijan. Kuijan itu saat ini mungkin masuk dalam kelurahan Nonyotaan ya.
dan Kauman kelihatannya. Kawasan tersebut sampai saat ini disebut dengan kawasan atau Kampung Kwijan. Dan Kampung Kwijan ini ada korelasinya dengan seorang tokoh yang beliau makamnya ada di belakang Om Bob ini. Beliau adalah Tan Kwijan karena disinyalir dulu beliau bertempat tinggal di Kampung Kwijan. Karena beliau nama aslinya adalah Tan Kwijan, maka kampung tersebut diberi nama Kampung Kwijan. Siapakah beliau? Tan Kwijan yang kita kenal dengan Tumenggung Jayaningrat I dan menjadi penguasa Kabupaten Pekalongan, bahkan menjadi penguasa atau gubernur pesisir barat Pekalongan saat itu. Dan pada kesempatan ini Om Bob akan bertutur tentang sosok beliau. Dan cukup lama beliau menguasai Pekalongan ini dan nanti diteruskan dengan keturunan beliau sampai ada bupati yang bergelar Jayaningrat atau Jayadiningrat 1, 2, 3, dan 4. Namun yang keturunan beliau langsung adalah putra beliau yaitu Jayadiningrat atau Jayaningrat 2. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur tentang sosok ini, dan apa yang Om Bob sampaikan ini berdasarkan beberapa literatur. Yang pertama ada buku Babat Keraton Mataram, di mana pengarangnya adalah Hamaminata, dan di dalam Hamaminata buku tersebut mencuplik beberapa sumber, salah satunya adalah Babat Mangir, dan juga catatan ilmiah dari penggiat literasi sejarah Pekalongan yaitu Pak Tir Hamzah. Beliau pernah membuat tulisan artikel yang diunggah di salah satu blog. Itu Om Bob membaca itu, mengkomparasinya dengan ini, dengan tulisan ilmiah dari penggiat literasi sejarah Kota Pekalongan, Pak Tir Hamzah. Baiklah kawan-kawan, beliau Jayadiningrat ini bermula, ini tidak bisa lepas dari peristiwa yang terjadi di Mataram, tepatnya itu di Keraton Kartosuro. Jadi setelah Mataram telah pindah dari Pleret ke Kartosuro. Ketika tahun 1703, ini setelah meninggalnya Amangkurat kedua atau Amangkurat Ampral, naiklah Jumnenglah Amangkurat ketiga atau Amangkurat Mas atau Sunan Kencet. Di dalam Babat Mangir disebutkan bahwa ketika Biswanan, Om Bob singkat saja ya, kalau kronologisnya kembali ke kilas balik terlalu lama kawan-kawan sekalian dan kawan-kawan semua nanti jenuh. Karena Om Bob juga pernah membahas masalah Amangkurat ketiga ini di konten-konten sebelumnya, ada di Perang Suksesi Jawa 1, 2, dan 3. Ketika di dalam Babat Mangir disebutkan bahwa ketika Jumenengan pertama kali, ini Amangkurat ketiga mengangkat salah satu Nayaka Projonya yang merupakan keturunan atau peranaan Tionghoa untuk menjadi Nayaka Projo Keraton Kartosuro. Beliau bernama Pusporogo, diberi gelar Tumenggung Jayaningrat I. Siapakah Pusporogo ini yang memiliki nama Tionghoa Tan Kwijan, kemudian diberi gelar Tumenggung Jayaningrat atau Jayadiningrat. Tumenggung Jayaningrat atau Pusporogo ini merupakan putra dari seorang saudagar, seorang pedagang. Berasal dari, ini menurut catatan dari Pak Tir Hamzah, ayahnya berasal dari Makassar, dan seorang pengusaha termasuk mantri penarik pajak. Jayaningrat ini atau Pusporogo ini saat itu, kala itu tugasnya adalah memungut pajak di daerah Mbah Rawa dan Salatiga. Ayahnya sendiri merupakan pengusaha yang menguasai perdagangan di pesisir dari Semarang sampai ke Kartosuro. Nih, kenapa beliau sampai mendapat kepercayaan? Dan Mataram, Raja-Raja Mataram ini
pernah mempercayakan penguasa-penguasa pesisir utara ini kepada Tionghoa. Bahkan Sultan Agung pun dulu pernah mengangkat seorang Tionghoa, Guh Ciing kalau nggak salah ya, itu menjadi Adipati Lasem. Diangkat karena memang piawai di bidang perdagangan, entrepreneur, dan jasa daripada Guh Ciing ini membantu Mataram ketika penyerangan Surabaya, dan ini beliau diangkat menjadi Bupati Lasem. Pun demikian dengan ini. Seorang pedagang. Jadi dulu itu di zaman Mataram pun sudah banyak saudagar-saudagar, pedagang-pedagang dari keturunan Tionghoa. Salah satunya adalah ayah daripada Pusporogo ini atau Jayaningrat ini. Ini awalnya beliau diangkat menjadi Tumenggung ini di zaman Amangkurat ketiga. Dan ketika terjadi konflik internal antara Amangkurat ketiga dengan pamannya, yaitu Pangeran Puger. Amangkurat ketiga ini merupakan menantu dari Pangeran Puger, karena putri Pangeran Puger, yaitu Raden Ayu Lembah, itu menjadi istri, kemudian istri daripada Amangkurat ketiga, kemudian dikembalikan lagi karena perselisihan. Bahkan dua putri daripada Pangeran Puger. Yang satu adalah Raden Ayu Himpun, dua-duanya disia-siakan oleh Amangkurat ketiga. Dan kemudian Amangkurat ketiga mengambil istri dari daerah sebuah desa, yaitu namanya Desa Unce dari Banyumas. Umum tidak akan berkilas balik lagi masalah Amangkurat ketiga. Kita kembali kepada Tan Kwijan. Ini terjadi perselisihan ini terjadilah ketika kemudian tahun 1704 Pangeran Puger ini dinobatkan menjadi Raja Mataram dengan gelar Pakubuwono pertama di Semarang, didukung oleh Bupati Surabaya, Bupati Madura, dan Bupati Semarang. Dan semenjak penobatan Pangeran Puger terdapat dua raja. Awalnya Jayaningrat ini adalah orangnya daripada Amangkurat ketiga. Namun karena kelihatannya angin banyak berembus kepada Pangeran Puger, dan banyak pendukung-pendukung, banyak adipati-adipati dan tokoh-tokoh yang mendukung Pangeran Puger, beliau berbalik menjadi pendukung daripada Pangeran Puger, Jayaningrat ini. Dan nanti setelah memasuki keraton Kartosuro, ada yang menyebut tahun 1705, ada juga yang menyebut 1707. Beliau dipercaya menjadi Adipati Pekalongan, Jayaningrat ini, untuk menguasai perdagangan di Pekalongan. Sebelumnya beliau adalah pemungut pajak di daerah Salatiga dan Ambarawa. Ini Tan Kwijan ini, atau Jayaningrat ini. Namun di catatan Pak Dirhamsyah itu disebutkan bahwa yang mengangkat beliau menjadi Adipati Pekalongan adalah Amangkurat ketiga. Namun ketika saya komparasi dengan tulisan Hamaminata, beliau memang diangkat Tumenggung zaman era Amangkurat ketiga dan menjadi Menteri Pemungut Pajak di wilayah Salatiga dan Ambarawa. Kemudian di era Pakubuwono pertama beliau mendapat jabatan sebagai Adipati Pekalongan. Ini merangkap juga beberapa tempat, salah satunya Salatiga dan Pasuruan. Ini beliau cukup piawai, dan pengangkatan beliau menjadi Adipati Pekalongan ini juga penuh dengan lobi-lobi, dengan kekuatan modal yang luar biasa. Karena kita tahu ketika Pangeran Puger dikukuhkan menjadi Pakubuwono di Semarang, tentunya dengan berbagai perjanjian. Salah satunya adalah penyerahan Madura kepada VOC, kemudian penguasaan beberapa pesisir utara kepada VOC. Ini salah satunya ini. Beliau sangat dekat. Tan Kwijan ini atau Jayaningrat ini sangat dekat dengan VOC dan bekerjasama dengan VOC untuk melunasi hutang-hutang daripada Mataram dan untuk berdagang. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat oleh Jayaningrat semenjak menjadi Bupati Pekalongan sekaligus penguasa pesisir utara barat, pesisir utara bagian barat ini. Beliau juga berdagang. Beliau berdagang banyak sekali, sangat piawai, karena memang
Pranaan Tionghoa itu ahli di bidang dagang. Beliau mendapat banyak keuntungan dari kopi, perdagangan kopi, gula, beras. Kita tahu bahwa Pekalongan adalah daerah pesisir, daerah pantai, dan ini sangat sibuk di era itu untuk perdagangan antar pulau. Dan banyak sekali keuntungan. Dan ini maka beliau sangat disayang oleh VOC maupun tentunya adalah tiap tahun harus memberikan upeti atau asok bulu putih kepada Raja Pakubuwono di Kartosuro. Ini beliau. Beliau untuk memperkuat bargaining position, terutama di bargaining politiknya, beliau juga menikahkan putranya, Surodiningrat. Surodiningrat, putra beliau itu adalah Surodiningrat, memiliki dua putra. Putra yang tertua ini adalah Jayanegara, ini kemudian menjadi adipati di Mbah, menggantikan beliau di Ambarawa atau Lembah Rawa. Kemudian anak keduanya, Surodiningrat ini dinikahkan dengan putrinya Tumenggung Danu Rejo. Jadi sangat kuat posisinya. Dan Surodiningrat ini nanti akan menggantikan beliau menjadi adipati Pekalongan. Ini. Kembali ke sepak terjang beliau, karena beliau sangat kaya karena perdagangannya. Dan bahkan beliau dipercaya oleh VOC untuk mengembangkan berbagai komoditas baru di Pekalongan ini. Salah satunya adalah penanaman pewarna nila atau indigo untuk pewarna kain. Ini mendapat keuntungan banyak sekali. Beliau menanam bibit nila atau indigo ini di Ambarawa dan di Pekalongan. Dan ini keuntungannya luar biasa. Kemudian membuka lahan lagi di daerah Kaliwungu dan Semarang. Dan sepak terjang Jayaningrat ini membuat iri berbagai bupati, seperti Bupati Jepara, Bupati Demak, Bupati Pati. Ya karena memang mungkin tampil yang lebih, karena aset-aset beliau luar biasa. Bahkan juga beliau mendapat kepercayaan lagi untuk mengembangkan kopi di Pekalongan. Awalnya VOC pesimis karena proyek kopi ini pernah diuji coba di Semarang namun gagal karena tidak sesuai iklimnya. Kemudian beliau tahun 1709 mengembangkan budidaya kopi di Pekalongan Selatan. Dan dalam waktu 3 tahun mengalami perkembangan yang pesat dan luar biasa. Sehingga VOC, Mataram maupun beliau secara pribadi memperoleh keuntungan banyak dari VOC ini. Kawan-kawan sekalian, beliau itu cukup lama menjabat sebagai Adipati Pekalongan. Dan beliau merupakan salah satu bupati yang suaranya cukup didengar oleh Keraton Kartosuro. Beliau, keturunan beliau ya, itu si Surodiningrat II ini pernah dimintai sarannya untuk suksesi daripada pasca meninggalnya Pakubuwono II. Pasca meninggalnya Pakubuwono II itu beliau masih Jayaningrat I. Kemudian terkait dengan geger pecinan, putra beliau meneruskan juga pernah dimintai pendapat terkait bagaimana sikap keraton terhadap orang-orang Tionghoa. Beliau itu meninggal dunia tahun 1726 bersamaan dengan mungkin terpaut bulan dengan sedonya Amangkurat keempat, pengganti daripada Pakubuwono pertama. Setelah beliau meninggal tahun 1726 digantikan oleh putra beliau Surodiningrat yang merupakan menantu dari Patih Danurejo. Kemudian Patih Danurejo sendiri juga meninggal hanya menjabat 10 tahun. Menjabat 10 tahun meninggal di daerah Ampel ketika beliau mau mengadakan pisowanan di bulan Maulud, meninggal di Ampel. Selanjutnya diteruskan oleh keturunan beliau sampai ke Jayaningrat keempat. Ini kawan-kawan sekalian, sekelumit tentang Tan Kwijan, seorang peranakan Tionghoa yang dengan resources yang dimilikinya, dengan lobby yang dimiliki, dengan kekuatan modal yang dimilikinya, mampu memegang kendali atas Pekalongan. Dan beliau sukses menjadi Bupati Pekalongan. Kurang lebih 23 tahun menjadi Bupati, dilanjutkan dengan Surodiningrat selama 10 tahun. Dan
menantunya ya, yang ketiga itu menantu daripada beliau. Di samping sukses sebagai adipati, sukses sebagai pengusaha, dan tentunya saat ini kejayaan daripada etnis Tionghoa masih terasakan. Banyak sekali di Pekalongan ini. Pekalongan memang kota yang multi etnis. Terdapat ada perkampungan-perkampungan Cina di sekitar Pasar Setiring dan pusat-pusat perdagangan, ya tidak jauh dari pendopo Kabupaten Pekalongan lama, dan juga ada perkampungan Arab juga di sini. Karena memang daerah pesisir, dan semua ini telah terakulturasi menjadi budaya pesisiran Pekalongan. Banyak sekali budaya-budaya maupun apapun, seni, makanan, yang menjadi ciri khas daripada Pekalongan karena akulturasi ini. Ada tauco, tauco itu juga dari Tionghoa. Dan juga banyak lagi yang dapat dilihat, baik seni budaya, makanan, tata sosial, yang merupakan perpaduan akulturasi budaya di Pekalongan. Dan Pekalongan merupakan salah satu contoh bahwa etnis Tionghoa dapat memegang kekuasaan, dapat menjadi pimpinan pemerintahan. Apapun jalan yang ditempuh untuk menuju kekuasaan tersebut. Namun trust, mendapat trust dari penguasa, baik VOC maupun keraton. Tan Kwijan, sosok peranakan yang sukses menjadi penguasa, menjadi pimpinan pemerintahan maupun sebagai pengusaha. Itu kawan-kawan sekalian, sekelumit tentang Tumenggung Jaya Ningrat atau Jaya Diningrat, yang sekarang beristirahat dengan damai di sini di Komplek Pemakaman Sapuro. Sedikit banyak sepak terjangnya pernah mewarnai perjalanan sejarah Mataram, khususnya di era Kartosuro. Kita bisa membayangkan betapa dulu Pekalongan menjadi sebuah bandar yang ramai dengan perdagangan yang luar biasa, sehingga banyak sekali keuntungan-keuntungan termasuk batik. Kain-kain seperti kemarin disampaikan oleh Pak Agus Sulistyo bahwa Pekalongan menjadi pusat sentra produksi batik untuk memenuhi kebutuhan keraton. Ya di Pekalongan dibuat dengan bahan indigo, bahan alami, pewarna alami. Ini ada korelasinya bahwa Pekalongan memang menjadi pusat sentra batik. Batik merupakan pakaian resmi dan pakaian pegawai keraton. Ada korelasinya. Baiklah kawan-kawan sekalian, itu sekelumit dari Om Bob terkait penelusuran Om Bob tentang Tumenggung Jaya Ningrat atau Jaya Diningrat yang memiliki nama asli adalah Tan Kwijan. Dan nama Jawanya adalah Pusporogo ya. Pusporogo, di dalam Babat Mangir disebutkan itu. Dan harapan Om Bob ini juga apa yang telah diperlihatkan oleh Tan Kwijan, sosok Tionghoa yang mampu menjadi penguasa ini dan dapat menciptakan akulturasi budaya. Sampai saat ini masih bisa dirasakan. Berbagai etnis yang ada di Pekalongan ini berbaur menjadi satu, melahirkan budaya pasisiran, budaya Pekalongan yang menjadi ciri khas warga Pekalongan. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Om Bob mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Silahkan kawan-kawan sekalian melengkapi apa yang Om Bob tuturkan ini, karena hanya sekilas-sekilas. Maksud Om Bob adalah sebagai stimulan agar kawan-kawan lebih menggali kembali dengan membudayakan literasi sejarah, karena sejarah adalah menyangkut jati diri dan masa lalu kita. Saya lagi Om Bob mohon maaf. Salam udut dan salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.